Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat. Sebelumnya kita berdoa dulu kekasih Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua di hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, serta kami bisa melakukan dengan kekuatan pimpinan Roh-Mu yang kudus Bapa. Biar nama-Mu dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan di dalam hidup kami, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan memelihara kita. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita masih bisa bernafas hari ini, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Hari ini saya memberi judul kekasih Tuhan, Liturgi Allah. Apa itu liturgi Allah kekasih Tuhan? Mari kita melihat dulu, mempelajari arti liturgi. Liturgi itu biasanya diadakan di acara-acara, terutama di gereja. Arti liturgi adalah pertama, artinya pelayanan dalam bidang pewartaan Injil. Nah, kekasih Tuhan, kalau di gereja dilakukan liturgi itu pertama pasti ada pembukaan. Kita sama tahu kalau kita pergi bergereja, di gereja secara fisik, awalnya pembukaan, selanjutnya ada votum dan salam. Kemudian kata pembukaan, dan ada doa pembuka, serta ada pengarahan dan pengakuan iman, serta pengakuan dosa, dan juga kekasih Tuhan, ada pemberitaan berita anugerah, ada doa syafaat, ada persembahan, dan perjamuan kasih. Yang terakhir adalah penutup kekasih Tuhan. Nah, kebiasaan kita kalau kita di gereja, seperti yang tadi saya bacakan, itu semua memang harus kita adakan di setiap gereja yang ada. Kenapa liturgi ini harus diadakan kekasih Tuhan? Kira-kira apa maksud liturgi ini? Kan bisa aja kan kita tidak perlu atur dari awal sehingga akhir. Tetapi karena kita tahu bersama bahwa Allah itu tertib. Dia mau selalu ada ketertiban hidup. Allah waktu menciptakan dunia serba sekalian alam, awalnya Allah melihatkan terang dan gelap itu masih bercampur kekasih Tuhan. Dan pada akhirnya Allah menciptakan terang. Dia pisahkan antara terang dan gelap. Dari awal sudah kelihatan Allah itu tertib. Allah itu mau ada sesuatu wujud nyata yang jelas. Dia tidak mau yang tidak ada kejelasan karena dia Allah yang terang adanya. Seperti hari ini Bapak Ibu melihat, kekasih Tuhan melihat di belakang saya ada pohon yang begitu bagus, ada pohon Natal. Setiap umat Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau hari Natal dan memajang pohon Natal kekasih Tuhan. Arti pohon Natal ini kalau malam hari dia berkelap-kelip, ada lampu-lampunya. Itu namanya ada terang Tuhan, ada terang Kristus. Itulah terang yang kita senangi karena terang itu sudah ada di hati kita kekasih Tuhan. Nah, di setiap gereja selalu ada liturgi. Karena liturgi itu berasal dari si Allah yang terang adanya. Kekasih Tuhan, kita harus mengadakan liturgi yang begitu sopan dan teratur, begitu hening. Pada waktu kita beribadah kepada Allah kita yang hidup, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan semua seruaskan alam. Tidak ada Allah yang lain yang bisa menciptakan. Hanya adalah satu Allah, ialah Allah Tuhan Yesus Kristus. Allahnya Abraham, Ishak dan Israel kekasih Tuhan. Dan Allah kita juga oleh anugerah dan kemurahan-Nya bagi kita semua. Liturgi gereja dilakukan untuk ketertiban. Liturgi gereja dilakukan agar sesama manusia saling menghormati, duduk dengan tertib di gereja. Kalau tidak dilakukan liturgi, sudah pasti semua pada waktu datang di bait sucinya Tuhan, pasti semua akan
berbicara masing-masing mengungkapkan isi hatinya, akan bercerita semua dan sudah pasti mereka akan bergosip kekasih Tuhan. Kalau tidak tertib hidup, mereka akan pasti ngerumpi kekasih Tuhan. Itulah sebabnya gereja melakukan liturgi untuk ketertiban hidup umat-umat manusia. Di gereja selalu mengadakan perjamuan kudus dan mengadakan acara-acara yang penting kekasih Tuhan, acara pernikahan kudus, perjamuan kudus, acara pelayanan-pelayanan, ada yang meninggal, dilakukan acara-acara sakral. Itulah ketertiban daripada liturgi. Arti untuk liturgi itu kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun sejak kita mungkin lahir di dunia ini, kita sudah mengenal Yesus dan kita begitu teliti mengikuti acara ibadah gereja, tata cara ibadah liturgi di gereja kekasih Tuhan. Tetapi masih ada satu hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini, bukan hanya sebatas liturgi gereja, tetapi kita harus masuk lebih dalam lagi kepada liturgi Allah. Apa itu liturgi Allah kekasih Tuhan? Kita akan merenungkan bersama-sama siang hari ini. Pada hari ini kekasih Tuhan, liturgi Allah, kita akan mengikuti jalur yang Allah mau. Pertama kekasih Tuhan, pada waktu orang mulai mengenal Tuhan, mulai mengerti ada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, datang mengeluarkan manusia dari dosa. Maka pada akhirnya manusia itu dia mau apa? Ada kerinduan untuk apa? Kita harus masuk pada liturgi Allah. Pertama apa kekasih Tuhan? Kita akan melihat di dalam Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat yang ke-13. Kasih Tuhan harus mengerti betul tentang hidup ini, harus mengerti betul tentang arti liturgi Allah, bukan hanya sebagai liturgi gereja. Liturgi gereja ditambah dengan liturgi Allah itu melengkapi kekasih Tuhan. Matius 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Amin kekasih Tuhan. Sini Tuhan Yesus memberi contoh kepada umat manusia yang percaya kepadanya bahwa manusia semua yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus dibaptis. Baptisan selam. Itu satu persyaratan orang yang mau masuk kepada liturgi Allah. Dia harus menerima baptisan selam kekasih Tuhan, langkah awal. Zaman dahulu Yohanes Pembaptis membaptiskan banyak orang-orang yang dibaptis. Dan kita lihat lagi di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-15. Dikatakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dan pada akhirnya Yesus dibaptis kekasih Tuhan. Dia memberi contoh kepada kita. Kalau kita mau menerima Yesus, kita harus datang memberi diri dibaptis. Itu tanda bahwa kita mau mengakui dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan lanjutkan lagi kasih Tuhan ke dalam ayat 16 dan sampai ke 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengaran suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Betapa indahnya kalau kita memberi diri untuk dibaptis kekasih Tuhan. Suara dari surga berkata kepada Allah Bapa di surga berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Berarti pada waktu kita datang memberi diri dibaptis selam kekasih Tuhan, Allah Bapa di surga berkata, ini adalah anakku yang kukasihi. Kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi kekasih Tuhan. Oleh karena anugerahnya dia. Ini caranya orang masuk dalam liturgi Allah. Bukan hanya sekedar masuk ke gereja atau berkelompok dengan kelompok-kelompok orang Kristen. Pertemanan dan sebagainya. Tetapi kita kalau mau menyambut Tuhan Yesus Kristus kita harus masuk pada liturgi Allah. Masuk langkah pertama adalah pembaptisan air kekasih Tuhan. Baptisan selam. Dan yang kedua, kita akan masuk di dalam setelah kita dibaptis, apa yang terjadi kasih Tuhan? Bahkan sebelum kita baru mau percaya kasih Tuhan, ada apa di situ Tuhan katakan? Ada apa kira-kira yang Tuhan tambahkan setelah dibaptis? Dan sebelum dibaptis pun ada apa? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat.
sampai yang kelima. Di sini dikatakan demikian firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, kekasih Tuhan. Jadi setelah kita dibaptiskan dengan air, kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Tuhan menjanjikan dia membaptiskan dengan Roh Kudus, kekasih Tuhan. Bukan hanya sebatas pembaptisan air. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Dia memberikan janji Bapa kepada setiap orang yang percaya. Dia mau meteraikan rohnya yang kudus kepada setiap orang percaya. Itulah liturgi-liturgi Allah, kita harus masuk ke jalan ini, kekasih Tuhan. Kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata apa, kekasih Tuhan? Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi kita harus menerima juga menjadi saksi Allah. Pada saat kita menerima janji Bapa, kita menjadi saksi Allah. Itu langkah yang kedua. Kasih Tuhan. Langkah pertama kita orang dibaptis salam itu tanda pertobatan. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia tidak akan masuk lagi kepada dosa-dosa yang kekal, dosa yang kotor, penuh dengan kejahatan. Dia memberi diri dibaptis dan setelah itu umat percaya juga menerima baptisan Roh Kudus dari Allah Bapa di surga. Dan ada tugas-tugas yang Tuhan berikan, bahwa bukan hanya sebatas menerima baptisan Roh Kudus, bukan hanya sebatas diberi kuasa, tetapi kita disuruh Tuhan untuk apa? Menjadi saksi-saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem dan Yudea dan sampai Samaria. Demikian kita menjadi saksi, terutama di dalam apa, kekasih Tuhan? Di dalam rumah tangga kita semua, keluarga besar kita mungkin. Banyak ada yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi saksi kepada mereka. Dan setelah selesai Tuhan memanggil mereka, mengenal Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka Tuhan percayakan kita masuk mulai berjemaat. Kita aktif dalam bergereja, mengikuti liturgi lahiriah. Kita aktif bersekutu dengan sudah seiman di gereja, kekasih Tuhan. Kalau kita sudah bisa tekun melakukan dengan ketertiban, Tuhan akan membawa kita kepada apa, kekasih Tuhan? Kepada bermasyarakat. Kalau kita sudah terlatih tertib di dalam berjemaat, maka kita akan bermasyarakat. Di sana baru kita bisa menggenapkan firman Tuhan. Kita akan mungkin dibawa ke Yerusalem, ke Yudea dan sampai ke Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Bagi Tuhan tidak mustahil, kekasih Tuhan. Kalau pada saat kita sudah terima baptisan air, baptisan Roh Kudus, maka Tuhan datang memeteraikan dan Tuhan mengutus kita. Kita menerima janji Bapa. Kekasih Tuhan. Setelah itu mengiringi kita pada saat kita dibaptis, pada saat kita menerima baptisan selam dan baptisan air. Kita diberi apa lagi, kekasih Tuhan? Kita diberi karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu untuk membangun iman kita, untuk saling kita bisa menasihati dan menegur kepada kepada kebenaran terang yang ajaib, kekasih Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 dikatakan di sini, kekasih Tuhan. Pada saat kita diberi karunia, fungsi karunia itu apa? Buat apa karunia Roh Kudus diberikan? Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, kekasih Tuhan, lewat karunia Roh Kudus, Allah menyatakan dan bisa menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berarti kita memiliki sesuatu yang manusia tidak tahu, tetapi kita bisa mengetahui itu, mengerti dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, kekasih Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau masuk dalam liturginya Allah, peraturan-peraturan Allah, kekasih Tuhan. Kita bisa masuk kepada semua apa yang Tuhan rindukan, kekasih Tuhan. Dan kita sudah hidup di akhir zaman ini. Kita adalah orang-orang perjanjian baru.
Bukan lagi orang perjanjian lama seperti yang pada zaman Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Nuh, itu mereka orang perjanjian lama. Tetapi Nabi Abraham sudah menerima kasih karunia, Nabi Musa dan Nabi Nuh sudah menerima kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Demikian kita orang perjanjian baru, kita harus juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Harus menerima karunia Roh Kudus, kekasih Tuhan, untuk bisa mengetahui kehendak Allah. Itulah fungsi Roh Kudus diberikan pada kita, fungsi karunia yang diberikan pada kita, untuk kita bisa memakai karunia Roh Kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, kekasih Tuhan, yang kita bisa mengerti kehendak Allah, mengerti pikiran Allah, mengerti apa yang Allah mau dalam hidup kita. Karena kita telah masuk di dalam liturginya Dia, aturan-aturannya Dia, aturannya Allah, kekasih Tuhan. Dan selanjutnya, setelah kita sudah menerima semua aturan Allah, liturginya Allah, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, diberi karunia-karunia, apa tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kekasih Tuhan? Dalam Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-23, kita akan melihat di sana Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Kekasih Tuhan, kira-kira apa bunyi di dalam Injil Yohanes 4 ayat 23? Ayat ini tidak akan lari dari konteks karena Tuhan sudah memberi ilham roh untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin, kekasih Tuhan. Di sini ditulis roh itu huruf kecil, berarti roh manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyembah Bapa. Setelah kita menerima baptisan Roh Kudus, kita diberi karunia-karunia. Kita harus patut menyembah Dia dalam roh. Dan pasti kalau dalam roh itu yang berbicara roh Allah, Roh Kudus, pasti selalu di dalam kebenaran. Kekasih Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan bukan hanya bergaul secara ibadah gerak di gereja, bukan hanya sebatas menyanyi, memuji, tepuk tangan, duduk, doa, mendengar firman, tetapi kita harus bergaul lebih dalam lagi dengan Allah, bercinta dengan Dia, berdialog dengan Dia, berintimasi dengan Dia di dalam karunia-karunia Roh Kudus, di dalam menyembah dalam roh, kasih Tuhan. Sudah tiba dan telah tiba dan akan datang dan telah tiba sekarang. Di sini katakan sekarang bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah benar dalam roh. Mari Bapak Ibu kita tetap menyembah dalam roh, karena Allah mau seperti itu. Struktur Allah di dalam liturginya Allah, Dia mau seperti itu Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang Allah mau, karena Allah itu roh adanya. Sementara ini kita belum bisa melihat wujud nyatanya Dia. Allah masih ada di sorga yang mulia. Kita masih ada di bumi, kekasih Tuhan. Allah mau kita berbicara dengan Dia lewat karunia-karunia. Kita berbicara di mana, kekasih Tuhan? Lewat hati kita. Roh itu artinya hati kita. Roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berbicara dalam hati kita, itu tandanya orang-orang yang beriman. Karena iman itu dikerjakan yang di alam supranatural. Orang penyembah-penyembah benar, mereka menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mereka menyembah di alam supranatural yang tidak kelihatan, kekasih Tuhan. Tetapi akhirnya menjadi wujud nyata. Bagi kita semua apa yang kita rindukan, Tuhan memimpin dalam hati kita. Dan akhirnya kita bisa melihat dan kita bisa mengerti. Contoh yang kecil, mungkin saya bisa beri contoh yang kecil, kekasih Tuhan. Satu waktu saya sedang mencari kunci saya terselip, kekasih Tuhan. Saya sudah bingung ke sana dan ke sini, sudah dibongkar semua, tidak ada kunci kamar saya. Pada akhirnya, kekasih Tuhan, tiba-tiba ada suara berbicara di batin saya paling dalam. Ada suara yang berkata, coba lihat di dalam lemari. Suara pertama berbicara, saya belum tanggapi, kekasih Tuhan, saya masih sibuk mencari dan mencari. Datang bunyi kedua di hati saya. Cari di dalam lemari, ada di dalam lemari di bawah pakaian. Saya masih sibuk, kasih Tuhan, bongkar sana, bongkar sini. Ketiga kali suara Tuhan berbicara, saya sudah mengerti. Ini suara Tuhan yang berbicara lewat kuasa Roh Kudus, lewat Roh yang Kudus dalam roh saya. Saya langsung katakan gini, ampun Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau berbicara.
hambamu menerima dan hambamu akan lakukan itu. Pada saat saya pergi buka lemari, lihat di atas pakaian, benar kunci saya ada taruh di situ kasih Tuhan. Lemari yang ada biasanya ada kamar cadangan kekasih Tuhan, bukan kamar utama. Kekasih Tuhan. Itulah kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan di hati, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan bingung, kita selalu ada kehidupan, ada jawaban yang tepat. Asalkan kita mau mendengar suara Roh Kudus di hati, itu tandanya kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bermain di alam roh tidak kelihatan, di alam supranatural, tapi pada akhirnya menjadi bukti nyata pada saat Tuhan berbicara, maka Dia akan nyatakan bahwa Dia adalah hidup adanya. Secara dunia, secara fisik kita belum bisa melihat Dia, tetapi secara roh kita percaya Dia Allah yang hidup, yang pernah datang ke dunia menjadi rupa sebagai manusia, dan Dia tebus segala kesalahan kita. Pada akhirnya kita diselamatkan, dihapus segala dosa kita, dan Dia pergi ke surga. Dia berjanji kasih Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia katakan Dia akan menjemput kita semua umat percaya. Itulah sebabnya Allah mau kita masuk pada liturginya Dia, liturgi Allah di dalam peraturan-peraturan Allah sesuai firman Tuhan. Setelah kita sudah menerima karunia Roh Kudus, sudah menerima lahir baru baptisan Roh Kudus, Allah sendiri yang membaptis kita, maka kita menjadi penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Kekasih Tuhan, agar kita tidak tersesat hidup ini. Lewat karunia-karunia Roh Kudus diberikan Allah kepada kita manusia, agar kita mendapatkan apa? Kekasih Tuhan, mendapatkan hikmat Allah. Siapa hikmat Allah itu? Kekasih Tuhan. Tuhan katakan janganlah kita padamkan roh. Tuhan mau biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Biarlah cinta mula-mula itu tetap menyala-nyala pada waktu kita dibaptis dan kita menerima urapan kuasa Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus dan menerima karunia-karunia itu, biarlah itu tetap menyala-nyala dan kita jangan padamkan. Kalau kita padamkan, kita tidak mau abaikan lagi suara Tuhan di hati kita. Kita hanya mau berjalan dengan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengertian kita. Tetapi yang sedangkan Tuhan mau adalah kita mengandalkan Dia di dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, mendengarkan suara Tuhan di dalam pada saat Dia berbicara. Itulah hikmat Allah, itulah Allah sendiri yang berbicara dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Kalau kita menyadari itu, kita harus mengerti bahwa di dalam hikmat Roh Kudus, di dalam karunia Roh Kudus, kita bisa mengerti pikiran Allah, kekasih Tuhan. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Kekasih Tuhan, pada waktu kita menerima Dia, biar kita senantiasa taat dan mau dalam ketertiban dalam hidup ini, agar kita tidak tersesat dalam hidup ini, kekasih Tuhan. Kita selalu hidup bergaul dengan Tuhan, dan kita menanggapi bagaimana Allah mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Dia adalah roh adanya. Biarlah kita tetap menghayati semua liturgi Allah. Kalau kita sudah melewati itu semua dan Allah izinkan semua itu sudah terjadi, kita sudah menerima baptisan air, sudah menerima baptisan Roh Kudus, dan sudah diberi karunia-karunia Roh Kudus, kekasih Tuhan. Dan setelah itu kita telah memakai itu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Pada akhirnya kita menjadi penyembah-penyembah benar yang sungguh-sungguh Allah mau, kekasih Tuhan. Allah dahsyat dan luar biasa. Dia Yesus Kristus Tuhan kita ajaib. Dia sungguh mulia, Dia sungguh agung. Dia mau kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, tetaplah kita mengikuti aturan-aturan daripada liturgi Allah. Liturgi gereja itu tidak salah, tapi lebih digenapi lagi pada waktu kita mau masuk kepada liturgi Allah yang sesuai kemauan Allah. Karena Allah itu roh. Dia membaptiskan kita oleh rohnya yang kudus. Bayangkan kekasih Tuhan, rohnya yang kudus mau diberikan kepada kita, dimeteraikan kepada kita, agar kita mulai bisa menjadi kudus. Dan kita diberi kuasa untuk kita bisa mengalahkan segala tipuan iblis. Kita bisa peka dalam mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa menangkap kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita. Mengerti pikiran-pikiran Allah dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali pada kali yang berikut, kekasih Tuhan. Harapan saya kasih Tuhan tetap sehat dan kita nanti akan berjumpa kembali. Tuhan memberkati kekasih Tuhan di dalam rumah tangga, kemanapun kasih Tuhan pergi dan berada. Pasukan malaikat Tuhan
yang kudus senantiasa menyertai kekasih Tuhan. Diberkati kepala keluarga, diberkati juga kekasih Tuhan ibu berumah tangga yang mendidik anak-anak, dan juga diberkati semua pekerjaan kepala keluarga dan pekerjaan ibu-ibu, dan diberkati semua studi daripada anak-anak, diberkati semua seisi rumah daripada kekasih Tuhan, karena Dia mengasihi kita semua. Lewat firman Tuhan hari ini, biarlah kita merenung-renungkan terus kekasih Tuhan akan kasih Bapa di surga. Dia menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Dia memberi kita karunia-karunia agar kita ada keberanian untuk menyampaikan kabar baik pada orang yang belum mengenal kebenaran, dan agar kita bisa mengerti hikmat-hikmat Allah, pikiran-pikiran Allah dalam hidup kita semua. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, yang senantiasa sudah dalam hati kita semua masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau baik Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kami bisa mengerti Bapa bagaimana kami harus masuk dalam liturgi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Liturgi dalam roh, mengerti akan bagaimana kita harus menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus, serta menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan kami bisa Tuhan Yesus ada kekuatan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan kami bisa menyampaikan juga apa yang Kau katakan, dan kami bisa mengerti tentang hikmat-hikmat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan menyambut hari yang dirayakan semua umat Kristen, bahwa Engkau pernah datang ke dunia ini, Engkau pernah datang di bumi ini, datang menebus kami, mengeluarkan kami dari dosa. Dan banyak di gereja-gereja memasang pohon-pohon Natal Tuhan, pohon terang Bapa, yang bercahaya itu Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus. Terang Kristus, terang Roh Kudus yang senantiasa bercahaya, terutama bercahaya di hati setiap umat-Mu yang percaya, di hati kami semua Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih, biar terang-Mu Tuhan tetap bercahaya terus dan bercahaya terus sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Kami menjadi penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami taat dan tidak melangkah sembarangan, karena Engkau Allah yang hidup ada di hati kami. Suara Roh-Mu yang kudus ada dalam hidup kami, dan kami bisa mendengar, kami bisa melakukan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bisa menyampaikan lewat karunia-karunia Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami, dan kami tetap tinggal dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Israel, di dalam nama kami juga oleh anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin.